Bagaimana cara melakukan settingan ulang pada modem C-Link? Oke, tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya menyeting atau melakukan settingan pada modem merek C-Link, teman-teman. Oke, di sini saya sudah buka. Biasanya IP-nya 192.168.1.1 sesuai dengan yang ada di bagian belakang modem, teman-teman. Nah, di sini kita bisa perhatikan dia modem ini sudah pakai logo C-Link ya, teman-teman. Namun kalau udah sekilas kita lihat dari bentukan mesin firmware-nya, itu nih firmware-nya JTE, teman-teman ya. Sekilas kita perhatikan ini mirip banget sama JTE ya. Biasanya di sini JTE F460 gitu atau F berapa, F660 sekian lah gitu. Nah, di sini nih sudah ada logo C-Link plus sudah ada modelnya CL601. Nah, di sini kita bisa login dulu menggunakan username dan password admin. Username admin dan password admin, teman-teman. Kalau sudah, ini kita close saja, never. Kalau sudah, di sini kita perhatikan device information, di mana modelnya ini juga sudah tertera sesuai dengan yang di sini. Lalu hardware versionnya ini, software versionnya, bootloader versionnya, dan modenya itu modem EPON ya, teman-teman ya, bukan GPON. Karena di sini kita pakai modem EPON. Oke. Kemudian kita kalau mau melakukan settingan C-Link, tentu kita harus setting one-nya dulu. Tapi sebelum kita setting one, kan kita harus pastiin dulu nih apakah modemnya itu redamannya sampai. Jadi kita masuk ke menu network information, lalu klik link information. Nah, di sini nih kelihatan redamannya nih, teman-teman. Oke, ini kenapa -3? Karena aku coloknya langsung dari OLT ya, teman-teman ya. Cuman pakai pasif 18, jadi naik sedikit ya. Tapi oke lah untuk tester aja. Sebenarnya ini tidak boleh. Nah, kalau untuk pelanggan itu minimal dia di -10 sampai -25 atau -28. -28 itu pun sudah sebenarnya agak sedikit sedikit kurang oke ya. Tapi ya kalau misalnya dia pelanggannya cuma paket-paket 20 MB ya masih oke lah gitu. Oke. Di sini kita sudah dapat nih powernya sudah ada. Lalu kita masuk ke bagian network, teman-teman. Bagian network. Nah, kalau tadi kita cuma lihat status, kalau di network ini kita bisa melakukan konfigurasi, teman-teman. Oke, pertama kamu masuk ke WAN, lalu WAN connection. Nah, di sini IPv-nya V4 ini biarin aja ya, teman-teman. Lalu tipenya PPOE. Kemudian connection name-nya default aja, biarin seperti ini. Ini jangan lupa otomatis tercentang, jangan dinonaktifin atau jangan di on checklist. Ya, kita lanjut VLAN tipenya. VLAN tipe kalau kamu pakai VLAN, kamu pilih tag ya, teman-teman. Tapi kalau tidak, on tag saja. Service listnya internet, lalu username dan password. Nah, username dan password ini, teman-teman, ini diisikan sesuai dengan script dari Mikrotik. Sebagai contoh ini tadi sudah ada yang disetting ya, teman-teman ya. Jadi sini username-nya C-Link, passwordnya titik itu sesuai dengan script yang diberikan dari Mikrotik. Oke. Ini delete saja karena tidak digunakan juga, teman-teman. TR069-nya juga di delete saja. Oke, kalau sudah, ini seharusnya sudah dapat IP, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lain, kita perhatikan dulu apakah modem ini sudah terkoneksi ke Mikrotik kita atau ke internet atau belum gitu. Masuk ke status, lalu masuk ke network information, lalu masuk ke bagian sini IPv connection. Nanti dia muncul di sini, teman-teman. Tuh. Oke, dia dapat IP, dapat DNS, dapat gateway, dan connect statusnya. Kalau sudah, kita masuk lagi ke network, lalu kita setting WLAN-nya atau WiFi-nya, teman-teman.
Nah, pada settingan WiFi ini mungkin teman-teman semuanya udah pada paham deh. Kalau untuk SSID itu biasanya tersedia beberapa nama WiFi atau beberapa SSID yang bisa kita gunakan untuk ganti-ganti nama WiFi. Misal kita mau modem kita itu ada 4 nama WiFi. Lalu di sini kita aktifkan aja enable wireless RF-nya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini SSID 1, 2, 3 dan 4 artinya kita bisa setting 4 nama WiFi dalam satu perangkat modem. Lalu enable wireless RF ini wajib dicentang ya teman-teman, kalau enggak dia nama WiFi-nya tidak muncul. Kemudian di sini tidak perlu kita rubah. Kita tidak usah rubah yang ini bawaan default, biarin aja. Kita fokusnya ke sini teman-teman. Untuk SSID name dan password, lalu maksimum kliennya. Oke, di sini nih sebenarnya terserah teman-teman ya, terserah teman-teman yang mau melakukan settingan itu mau dibuat apa, nama wifi-nya, passwordnya apa, lalu berapa perangkat yang maksimal bisa terkoneksi ke modem gitu. Nah, biasa aku ini nggak aku setting, tapi kalau teman-teman mau setting cuma 5 atau 10, ini bisa dirubah. Kemudian yang wajib diperhatikan itu adalah WPA encryption algoritma. Nah, ini selalu aku sampaikan setiap video agar ini dirubah ke AES teman-teman. Kenapa demikian? Agar satu, ketika iPhone itu terkoneksi ke WiFi, dia tidak memunculkan pesan keamanan lemah, karena iPhone ini sangat sensitif soal enkripsi, soal security. Jadi ganti aja AES teman-teman biar kamu nggak pusing dan pelanggan tuh nggak nanya, bang ini kok sinyalnya lemah, bang ini kok keamanannya lemah terus nih kalau di iPhone gitu. Nah, ini khusus untuk iPhone ya teman-teman, kalau Android ini nggak berlaku sebenarnya. Terus kalau untuk ini nih bebas nih, ini bebas kamu ganti apa ini juga bebas, asal jangan lupa ya teman-teman. Kalau lupa kasihan ininya teknisinya kalau mau ganti-ganti, kecuali teknisinya itu bisa remote management ya, remote modem gitu, nggak masalah sih ya. Kayak aku nih menggunakan remote modem nih teman-teman, makanya IP-nya tidak aku tampilkan karena di situ IP publik kami yang bersifat privat atau privasi, sehingga tidak dapat ditampilkan ke publik gitu. Cuman ya IP default lokalnya itu 192.168.1.1. Nah, nanti kalau ini udah kamu setting teman-teman, kamu tinggal tes saja di rumah pelanggan. Sudah selesai. Terus kalau remote management ini sebenarnya tidak digunain ya. ACS ini kalau kamu punya mirip seperti plat merah ya, server ACS-nya baru bisa digunain ACS URL-nya nih. Oke, kalau kamu nggak punya ya kayak RT/RW biasa nggak perlu deh, nggak perlu digunain. Terus administration ini, administration ini ada dua pilihan, administrator dan user. User ini untuk ke pelanggan ya teman-teman. Jadi ketika login itu sudah ini. Coba kita bikin dulu ya. Kita tester ya perbedaannya. Submit. Coba kita logout dulu. Oke, kita connect lagi. Nah, perhatikan teman-teman, coba kita lihat perbedaannya nih. Nah, ini tetap dapat ya link informationnya. Oke, di sini dia tidak menampilkan redamannya berapa teman-teman. Kalau kita login menggunakan password pelanggan atau username password milik pelanggan. Karena kalau yang admin itu kan milik teknisinya atau IT-nya gitulah. Lalu di bagian networks ini itu juga yang muncul hanya segini teman-teman. Ini tidak sebanyak yang tadi ya. Seperti ini contoh. Nah, di sini ada munculnya celing. Nah, hati-hati teman-teman. Pelanggan jika salah ganti, misal dia mau ganti password ternyata yang diganti ininya, itu juga bisa menonaktifkan PPOE di mikrotik kamu atau menonaktifkan internet dia. Jadi wajib diperhatikan dan diingatkan agar tidak salah mengganti. Nanti dikira celing ini nama wifi-nya, passwordnya dia bikin password baru untuk ke wifi. Akhirnya apa? Akhirnya internet dia tidak ada dan teknisi wajib ke lokasi teman-teman. Nah, ini
luar biasa ribet sebenarnya, karena ketika kita jaraknya jauh, hanya karena problem ini itu menyebabkan kita harus ke lokasi. Terkecuali OLT yang kamu miliki bisa remote ini modem gitu. Dengan cara apa? Dengan cara create langsung. Contohnya seperti OLT ZTE C300 gitu. Nah, kalau untuk modem-modem EPON bisa. Modem EPON bisa. Merek HSGQ aku udah pernah coba. Kamu bisa tonton video-video aku di sebelum-sebelumnya. Itu bisa kalau OLT kamu HSGQ. Cuman kalau OLT Hyoso aku belum pernah coba gitu teman-teman. OLT Hyoso maupun OLT Joling BT-PON itu aku belum pernah coba. Cuman aku udah pernah pakai. Ya segitu aja, sekilas aja kita pakai, cuman buat switch doang gitu. Untuk ponnya aja, tidak untuk manajemennya kita biasanya gunakan yang HSGQ. Aku sih lebih suka pakai yang HSGQ, dan itu pendapat pribadi teman-teman, bukan berarti merek lain jelek, tidak, tapi yang pasti aku pakai HSGQ, aku nyaman gitu. Sementara kalau pakai yang Hyoso dan Joling ataupun BT-PON itu aku masih sedikit kurang cocok gitu, kurang nyaman lah ketimbang daripada menggunakan HSGQ. Ya buat kamu semua yang punya pengalaman yang sama seperti aku, nah menggunakan modem lain dari HSGQ, kamu bisa komen aja teman-teman. Di sini kita bukan anggar siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih jago, tapi aku mau teman-teman semua ini tahu bagaimana sebenarnya akses internet itu sampai ke rumah kita gitu. Ya, walaupun saat ini kita sedang membahas tutorial nyeting modem Cheling ya, merek Cheling. Oke teman-teman, saya rasa untuk tutorial kali ini sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini aku ganti saja. Oke, ini kita bikin server Cheling. Tunggu sebentar. Gini. Oke, kalau sudah submit saja. Oh ya, WPA encryption-nya tadi lupa dirubah nih. Ini dirubah saja. Oke teman-teman, aku rasa video kali ini sudah cukup jelas. Kalau belum jelas, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan ragu bertanya. Semoga kamu semua bisa terus belajar dan berkembang sehingga kamu paham sebenarnya internet itu tidak sesulit itu, tapi juga tidak gampang gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.